Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang Nabi Zulkifli? Seorang nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, tetapi kisahnya jarang dibahas. Siapakah beliau? Mengapa Allah mengabadikan namanya? Dan apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kehidupannya? Di video ini, kita akan mengungkap kisah penuh inspirasi dari seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran dan keadilannya. Jangan kemana-mana, karena perjalanan ini akan membuka mata dan hati kita semua. Setiap umat Islam tentu mengenal sosok Nabi yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena kesabaran yang luar biasa dalam dirinya. Tak heran jika namanya disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu golongan orang yang sabar. Kepribadian yang selalu dijaga menjadikannya sosok yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ia adalah hamba pilihan dapat ditemukan dalam petikan berikut. Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya 21:85. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Bashar. Ia tinggal di negeri Syam, di mana saat itu rajanya sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Nama Zulkifli sendiri memiliki kisah tersendiri, di mana keberanian seorang nabi dalam menerima tanggung jawab besar sebagai pemimpin membuatnya memperoleh gelar tersebut. Kata Zul sebelumnya telah digunakan dalam nama Nabi Yunus, yaitu Zunnun, yang berarti yang bersama ikan nun. Sedangkan Zulkifli terdiri dari dua kata, Zul dan Kifli, yang berarti seseorang dengan ganjaran ganda. Dalam bahasa Arab kuno, Kifli diartikan sebagai ganda, sehingga karena sifat kepemimpinannya yang luar biasa, Bashar mendapatkan gelar tersebut. Suatu hari, Raja Negeri Syam mengumpulkan rakyatnya untuk mencari penerus tahtanya. Karena usianya yang telah lanjut dan tidak memiliki keturunan, ia membuka kesempatan bagi siapa saja yang bersedia mengambil alih pemerintahan. Dalam pidatonya, sang raja mengungkapkan kegelisahannya tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Meski peluang menjadi penguasa telah dibuka, tak ada seorang pun yang berani maju karena menyadari tanggung jawab besar yang menyertainya. Sang raja pun mengajukan syarat yang tidak terlalu sulit bagi calon pemimpin berikutnya. Ia berkata kepada rakyatnya, "Siapa di antara kalian yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, serta mampu mengendalikan amarah, maka kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini." Hanya dalam hitungan detik, seorang pemuda bernama Bashar, putra Nabi Ayub, berdiri dan mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. "Hamba sanggup," katanya, namun sang raja tidak langsung menerimanya begitu saja. Ia mengulangi pertanyaan tersebut beberapa kali, tetapi tetap hanya Bashar yang menyatakan kesiapannya. Setelah 3 kali bertanya dan menerima jawaban yang sama, akhirnya sang raja yakin dan mengangkat Bashar sebagai penerusnya. Sejak saat itu ia dikenal sebagai Nabi Zulkifli. Sebagai pemimpin, Nabi Zulkifli menjalankan pemerintahan dengan adil dan penuh tanggung jawab, menegakkan kesejahteraan di negeri Syam. Gelar Zulkifli yang berarti orang dengan ganjaran ganda benar-benar tercermin dalam kepemimpinannya. Nabi Zulkifli tetap rendah hati meskipun telah menjadi raja. Ia tidak pernah menjadi pemimpin yang angkuh atau menindas rakyatnya. Sebaliknya, ia memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan memastikan kehidupan mereka makmur. Di era sekarang, sulit menemukan pemimpin yang benar-benar mengutamakan rakyatnya dibanding kepentingan pribadi. Namun, Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang menepati janji dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Selama kepemimpinannya, Nabi Zulkifli tetap berpegang teguh pada janji yang ia buat kepada raja sebelumnya. Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah dalam melayani rakyatnya. Kesabarannya diuji dalam berbagai situasi, tetapi ia tetap teguh menjalankan tugasnya. Suatu ketika, negeri Syam menghadapi ancaman dari kerajaan luar. Para pemberontak berniat menyerang dan merebut wilayah mereka. Nabi Zulkifli pun mengajak rakyatnya untuk berjuang bersama mempertahankan negeri mereka. Namun rakyat memberikan syarat, mereka akan ikut berperang asalkan tidak ada korban jiwa dari pihak mereka.
Nabi Zulkifli menerima syarat tersebut dan berdoa kepada Allah agar melindungi rakyatnya. Atas izin Allah, peperangan pun terjadi tanpa satupun korban jiwa dari pihak negeri Syam. Hal ini menunjukkan bagaimana Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya dan berjuang dengan kebijaksanaan. Tak hanya itu, kesabaran Nabi Zulkifli kembali diuji oleh seorang kakek tua yang ternyata adalah jelmaan iblis. Kakek tersebut berulang kali datang mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli dengan mengajukan permasalahan yang tak kunjung selesai. Meskipun lelah, Nabi Zulkifli tetap melayani kakek tersebut dengan sabar. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa kakek itu adalah iblis yang mencoba memancingnya agar marah dan melanggar janjinya. Namun usaha iblis gagal karena Nabi Zulkifli tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kesabaran luar biasa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Qus Al-Anbiya ayat 85-86. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Zulkifli semakin dihormati oleh rakyatnya dan juga oleh Allah SWT. Kesabaran yang luar biasa dan kemampuannya dalam mengendalikan diri, bahkan dalam menghadapi godaan yang datang dari iblis sekalipun, menjadikannya semakin dikenal sebagai pemimpin yang bukan hanya adil, tetapi juga bijaksana dan taat kepada Allah. Suatu ketika, Nabi Zulkifli menghadapi ujian berat yang lebih mendalam. Rakyatnya mulai meragukan kemampuannya, merasa bahwa meskipun beliau memimpin dengan baik, kondisi negeri mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi. Beberapa rakyat bahkan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang beliau ambil. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Zulkifli tetap tidak tergoyahkan. Ia memilih untuk bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Nabi Zulkifli tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah segala sesuatu bisa terselesaikan, meskipun banyak yang tidak memahami situasi yang beliau hadapi. Allah SWT pun menurunkan wahyu kepada Nabi Zulkifli yang memerintahkannya untuk mengajak rakyatnya kembali kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan perbuatan baik di tengah kesulitan yang mereka alami. Nabi Zulkifli mengumpulkan seluruh rakyatnya, memberikan nasihat dengan penuh hikmah, dan mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Dengan kesabaran dan keteguhan hatinya, beliau berhasil membawa negeri Syam keluar dari masa-masa sulit. Ekonomi mulai pulih dan masyarakat kembali bersatu. Rakyatnya pun semakin mencintai beliau, bukan hanya karena keadilannya sebagai pemimpin, tetapi juga karena sifat beliau yang senantiasa mengingatkan mereka untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Pada akhirnya, Nabi Zulkifli menjadi contoh nyata bagi kita semua. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang hamba Allah yang sangat sabar dan istiqomah dalam menjalankan amanah. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa meskipun tantangan hidup seringkali datang dengan berat, dengan kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati, kita bisa menghadapinya dengan baik. Kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati yang penuh kasih sayang, keadilan, dan sabar. Mereka tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi selalu mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umat. Seorang pemimpin yang mampu menjaga integritas, mengendalikan amarah, dan senantiasa mengingat janji-janji yang dibuatnya adalah pemimpin yang layak untuk dihormati. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Nabi Zulkifli semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Negeri Syam yang semula dilanda krisis, kini kembali makmur. Keberhasilan beliau dalam mengatasi ujian-ujian besar menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berlandaskan kesabaran, iman, dan keteguhan akan selalu mendatangkan keberkahan. Namun ujian bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri. Nabi Zulkifli pernah menghadapi ujian berat dari dalam dirinya sendiri. Suatu saat beliau mengalami rasa letih yang luar biasa setelah menjalankan berbagai tugas negara yang berat. Ditambah dengan godaan rasa lelah dalam ibadah yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Tapi beliau tetap tegar, mengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipikul dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Saat
Saat itu Nabi Zulkifli kembali menghadap Allah dengan hati yang penuh tawakal. Beliau memohon agar diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan tugas yang begitu besar. Allah SWT pun menurunkan wahyu yang mengingatkan beliau untuk selalu bersyukur atas segala nikmat. Dan bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Qiyas Al-Insyirah 6. Kata-kata ini menjadi sumber kekuatan bagi Nabi Zulkifli dalam menjalani kepemimpinannya. Beliau terus berjuang menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Beliau memimpin dengan kasih sayang, tidak pernah memperlihatkan kelemahan di hadapan rakyatnya, dan senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat. Sifat rendah hati Nabi Zulkifli tidak berubah meski beliau telah menjadi pemimpin besar. Beliau selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya, memberikan nasihat yang baik, serta mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau juga tidak pernah ragu untuk meminta maaf apabila ada keputusan yang kurang tepat. Dengan demikian, beliau selalu dicintai dan dihormati oleh rakyatnya, meskipun banyak pemimpin lain yang sudah lupa akan prinsip-prinsip tersebut. Pada akhirnya Nabi Zulkifli tidak hanya dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai hamba Allah yang luar biasa sabar dan tawakal. Kisah hidupnya menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dalam setiap ujian hidup, kita harus tetap teguh dalam iman, bersabar, dan selalu mengingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kita bahwa keberhasilan dalam menghadapi ujian hidup tidak hanya terletak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga pada keteguhan hati dalam berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan kesabaran. Bahkan dalam situasi yang sangat menantang, di mana tubuh dan jiwa terasa lelah, Nabi Zulkifli menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang sejati bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kesejahteraan umat yang dipimpinnya. Di tengah kesulitan yang dialami, Nabi Zulkifli selalu mencari jalan untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya dengan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, tetapi juga dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada setiap lapisan rakyatnya. Beliau tidak pernah lupa bahwa di balik setiap kekuasaan ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni amanah yang diberikan Allah SWT. Dalam setiap langkahnya, beliau senantiasa mengingatkan dirinya untuk tidak tergoda oleh hawa nafsu, kekayaan, atau kesenangan duniawi, karena tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di satu titik, saat ujian dan tantangan datang bertubi-tubi, Nabi Zulkifli pernah menyendiri untuk merenung, menatap langit dan mengingat Allah. Beliau memohon kepadanya agar diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Allah pun memberi tanda-tanda kebesarannya, memberi solusi dan jalan keluar yang tidak terduga. Nabi Zulkifli pun menyadari bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sulit, hati akan menjadi lebih tenang dan petunjuknya akan selalu datang tepat pada waktunya. Dengan kebijakan yang penuh hikmah, Nabi Zulkifli berhasil mengubah kondisi negeri Syam yang semula dilanda krisis menjadi negeri yang makmur dan damai. Tidak hanya dalam hal ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga dalam hubungan antar sesama umat. Beliau memimpin dengan memberi contoh nyata bahwa kesabaran dan keimanan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya kisah Nabi Zulkifli tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang abadi. Beliau mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada seberapa besar tanggung jawab yang dipikul dan seberapa ikhlas hati dalam menjalankan tugas tersebut. Kisah beliau menjadi teladan bagi setiap pemimpin dan umat yang ingin menempuh jalan hidup dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan iman. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap ujian hidup, jika kita tetap berpaut pada Allah dan menjalani hidup dengan penuh ketulusan, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, keteladanan Nabi Zulkifli semakin mengakar dalam hati rakyatnya. Keikhlasan beliau dalam memimpin menjadi cerminan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin yang tegas dan adil,
tetapi juga seorang guru bagi rakyatnya, mengajarkan pentingnya kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan dalam setiap langkah kehidupan. Hingga di penghujung hidupnya, Nabi Zulkifli tetap teguh dalam keimanan dan kesabarannya. Tak ada keluhan yang keluar dari lisannya, tak ada keangkuhan dalam hatinya, dan tak ada keinginan duniawi yang mengalihkan fokusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap napasnya dipenuhi dengan doa dan rasa syukur, hingga akhirnya Allah memanggilnya kembali dalam keadaan yang mulia. Kisah Nabi Zulkifli menjadi bukti bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang membawa seseorang menuju kebesaran. Keimanan yang kokoh adalah cahaya yang akan membimbing manusia dalam kegelapan ujian hidup, dan ketulusan dalam menjalankan amanah akan menjadi warisan berharga yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah kepergian Nabi Zulkifli, warisan kepemimpinannya tetap hidup dalam hati rakyatnya. Negeri Syam yang dahulu sempat dirundung berbagai cobaan kini menjadi tanah yang damai dan sejahtera berkat nilai-nilai yang telah beliau tanamkan. Rakyatnya terus mengingat dan mengamalkan ajaran beliau, menjadikan kesabaran dan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan mereka. Kisah hidup Nabi Zulkifli menjadi teladan yang tidak lekang oleh waktu. Dari beliau kita belajar bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang hanya berkuasa, melainkan mereka yang mampu menjaga amanah dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Kesabaran bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang keteguhan dalam menjalani ujian hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dalam kehidupan kita saat ini, keteladanan Nabi Zulkifli tetap relevan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan, kita diajak untuk meneladani kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Entah sebagai pemimpin, pekerja, atau anggota keluarga, kita semua memiliki amanah yang harus dijaga dengan baik. Warisan Nabi Zulkifli tidak hanya berupa kenangan, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Kepemimpinannya yang berlandaskan keadilan dan kesabaran mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jabatan atau kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan dan tanggung jawab. Keikhlasan Nabi Zulkifli dalam menjalankan amanah juga menjadi cerminan bagi kita semua, bahwa dalam setiap tanggung jawab yang diberikan, selalu ada ujian dan cobaan. Namun jika kita menjalani dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah, maka setiap tantangan akan menjadi jalan menuju keberkahan. Dalam kehidupan modern, tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda, tetapi prinsip yang diajarkan Nabi Zulkifli tetap sama. Tetaplah sabar dalam menghadapi ujian, jujur dalam menjalani kehidupan, dan bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati bukanlah diukur dari harta atau kedudukan, melainkan dari seberapa besar kita mampu mempertahankan keimanan dan integritas dalam setiap langkah kehidupan. Nabi Zulkifli wafat pada usia 75 tahun, meskipun ada pendapat yang menyebutkan bahwa ia meninggal di usia 90. Selama hidupnya, ia selalu berpegang teguh pada janjinya dan menjadi pemimpin yang adil. Beberapa warisan yang ditinggalkannya kepada rakyatnya antara lain, kesederhanaan harus menjadi prinsip hidup seorang pemimpin. Keadilan harus ditegakkan untuk seluruh rakyat. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Nabi Zulkifli mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri. Kepemimpinannya yang adil dan bijaksana menjadikan negeri Syam sebagai wilayah yang sejahtera. Syarat yang diberikan Nabi Ilyasa alaihissalam kepada penerusnya, yaitu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, ternyata bertujuan agar pemimpin selalu berpikir jernih dan berempati terhadap rakyatnya. Dengan kebiasaan ini, Nabi Zulkifli mampu menjaga emosinya dan menghadapi berbagai ujian dengan kesabaran luar biasa. Kesabaran Nabi Zulkifli semakin terlihat ketika ia menghadapi ujian dari iblis yang menjelma sebagai kakek tua. Jika ia tidak menepati janjinya untuk bersabar, maka ia bisa saja gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Sebagai peninggalan sejarah, ditemukan segel tanah liat berusia 2.700 tahun yang bertuliskan nama Nabi Zulkifli.
Peninggalan ini menjadi bukti keberadaannya sebagai salah satu nabi yang memiliki kesabaran luar biasa dan keteguhan dalam memimpin. Kisah Nabi Zulkifli memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, kesederhanaan, dan pentingnya menepati janji. Ia adalah teladan bagi pemimpin masa kini yang ingin memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Subhanallah, kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kita tentang kesabaran, keadilan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Beliau adalah sosok yang luar biasa, yang tetap setia pada janjinya kepada Allah, meskipun diuji dengan berbagai cobaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada kebaikan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.